berbicara mengenai perjalanan diri kepada Tuhan dan perjalanan Tuhan kepada diri adalah suatu hakikat rahasia yang wajib dialami oleh bagi makhluk yang telah dihayatkan oleh Allah. Terkait dengan sifat hidup atau hayat bagi Allah adalah satu wujud dinamakan an-nas, yaitu batin berwujud manusia. Ini perlulah dan diwajibkan bagi kita bagaimana sejarah ikhtibar dan jabariyah Allah dalam diri. Manusia ini, kita ini adalah sejarah, dan manusia ini adalah tempat Allah menceritakan dirinya, dan kita ini adalah orang yang bisa menceritakan suatu alat yang bisa mendapatkan martabatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kita pahami dalam perjalanan milahnya Allah dalam Al-Ikhlas. Ingat, Al-Ikhlas adalah milah, bukan lilah, tapi milah, yaitu perjalanan sebuah wujud menuju maujudnya sendiri. Untuk itu kita coba melangkah kepada perjalanan tingkat kedua yang disebut dengan Allahu Somad. Dalam perjalanan pertama akan kita akhiri dengan kalam bahwasannya terhimpunnya suatu keakuan yang luput di dalam wujudnya, yang disembunyikan di dalam wujud kerahasiaannya Nah, ini yang hilang adalah di dalam hu di dalam berarti aku adalah zat yang disembunyikan dalam rahasiaku. Nah, disinilah yang akan terungkap nanti bahwasanya kulhu, lihatlah aku, Allah adalah zat, ya, zat artinya zat yang dihilangkan atau zat yang tersembunyi di alam rahasianya. Jadi kalau sudah alam rahasianya dinamakan atau dikatakan wahid, alam wahid ini yang disebut dengan al. Arti al, lamha dari tadi menjadi sukun, sementara alif yang wujud daripada suatu sir tadi ini disebut dengan al. Inilah yang disebut dengan wujud dalam sukun atau al. Berarti tulisan Al-Ikhlas ini akan lebur. Ya, ingat, untuk mengkaji sirnya, kenapa Al-Ikhlas itu tidak tertulis di dalamnya? Karena surat Al-Ikhlas, nama Al-Ikhlas itu akan lebur, ya, lebur juga. Jadi yang wujud dalam sukun atau dikatakan dengan pada dan disebut wahid adalah alif lam, ya, alif lam al. Nah, inilah yang dikatakan dengan alam pertama, yang sifat alam sir atau alam rahasia atau alam alif tersirat. Ini yang dinamakan al. Berarti langkah pertama kita untuk berjabariyah sudah selesai. Maka kita masuk langkah kedua, yaitu Allahu Samad. Apa sebetulnya perjalanan langkah kedua? Ingat, setelah kita berhenti pada wujud yang ada dalam sukun al, maka yang disembunyikan rahasia zat Allah, kulhu Allah, yang tersembunyi, yang disirkan di dalam wujud alam al atau alam sukun tadi, alam sir tadi, ini akan kita lanjutkan. Inilah yang wujud zat yang disembunyikan tadi di dalam inilah yang akan diperjalankan oleh Allah dalam wujud kerahasiaannya. Maka di sini tadi kulhu Allah, Allah. Nah, yang kedua dibalik Allahu Samad. Nah, ingat potensinya Allahu. Kalau kulhu Allah, Allah ini Allahu. Nah, inilah yang dikatakan zatku, ya, zatku.
Ya, zatku, aku berkehendak pada zatku. Jadi aku berkehendak pada zatku, inilah yang dikatakan sifat asma samak. Dia aku berkehendak pada zatku. Apa yang dikehendaki adalah hayat. Adalah hayat, ya, hayat yang dikehendaki yaitu hidup. Nah, ternyata aku menghendaki zat yang kurahasiakan tadi hidup. Jadi alif yang tenggelam di dalam wujud tadi, maka dia kehendaki untuk hidup, hayat. Kalau alif hayat, wujudnya adalah alif kasrah i. Nah, itu hayat. Hi, i, berarti u pada yang disimpan dikehendakan hayat hidup, berarti i. Alif yaitu hayat. Alif hayat. Jadi masuklah kalau alif hayat, hijaiyahnya huruf i, berarti al-i. Nah, baru berhenti di situ, ya. Berarti alif yang tersembunyi mulailah dia melahirkan kodrat sebuah hidup, yaitu kalau zat yang dikatakan alif tersirat, zat Allah yang dihidupkan tadi, inilah yang menjadi dikatakan wujud hi atau i, ya, i atau hi. Nah, inilah dan disebut ruhi. Nah, ini ruh yang ditiupkan kepada alif menjadi i, hi. Jadi ruhi. Nah, kalau ruhi sudah hayat, berarti zat yang pertama wujud diberikan ruh oleh Allah, maka hayatlah dia menjadi suatu zat yang hidup, zat kunah yang hidup. Berarti dari kesepian dan keheningan tadi muncullah suatu nur kasiyah yang disebut dengan nur Muhammad Manfusal. Muhammad Manfusal artinya yang pertama memujiku dengan alhamdulillah. Setelah nur yang diberikan ruhi yang ditiupkan kepada zat yang wujudnya i, ruhi, alif kasrah i, maka hayat menjadi hi. Maka dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah, berarti dialah yang pertama memuji. Allah katakan, aku beri engkau nama Muhammad Manfusal, artinya engkaulah yang pertama memujiku, aku sebut engkau adalah Muhammad Manfusal. Nah, ini dikatakan ruhi, ya. Nah, ruhi inilah, makanya kalau kita mengkaji nanti seperti yang sudah lama-lama kita kaji itu, seperti bagaimana kodrat Muhammad menjadi Rasulullah, ruh yang berasal dari Allah. Inilah pertama munculnya nur kasiyah. Nur kasiyah inilah yang akan selalu menjadi hayatnya Allah, dan dia adalah zat, suatu zat yang ditiupkan ruh. Nah, ini setelah nanti dia akan mewujud, dia akan panjang sejarahnya sampai ke tingkat hayat ruh, sampai ke tingkat waruhi. Nah, itu panjangnya perjalanan ruh itu nanti. Tapi untuk mendapatkan tahap perjalanan ini, masanya telah hayat alif yang tersirat tadi, yaitu zat yang ditenggelamkan di dalam u, telah diberikan hidup oleh dengan kehendaknya sendiri. Jadi samad itu adalah suatu asma, sifat yang mengatakan kehendakku sendiri. Aku yang berkehendak menghidupkan. Nah, nanti dari yang hidup inilah akan terjadi sebuah kehidupan.
Tapi kita tidak melangkah ke situ dulu. Kita di dalam tajalli nanti kita akan melihat sebuah kekosongan. Dengan tajalli ini akan muncul sebuah nur kasiyah, alif berwujud sir, tetapi terlihat mulai bergerak. Dan kalau dia sudah bergerak, maka dia akan bertajalli berikutnya nanti. Setelah ruh itu ditiupkan, itu baru dia bernama I. Kalau dia I, sifatnya hiduplah, yaitu hayat. Hayat itu disebut hi. Jadi kalau hayat Allah itu hi, disebut ke tingkat rahasia, ya. Sampai di zat dia berupa hi, sampai di nur dia berupa ha, sampai di sir dia berupa hu. Ya, ruha, ruhi, ruhu. Nah, gitu. Paham? Nah, gitu ya. Jadi dia bernama I karena alif kasroh I itu ditiupkan di ubun-ubunnya, makanya itu diwujudkan dia alif. Kalau sudah kasroh I, dia menjadi hayat, disebut hi, ya. Nah, gitu. Zat hu Allah. Allah itu kalau diwujudkan kepada zat, dia alif lam lam ha. Itu artinya zat. Nah, gitu ya. Hu aku adalah zat. Sir ahad wahid. Nah, gitu ya. Aku adalah suatu zat yang dirahasiakan menjadi satu wujud, yaitu sir, yaitu wahid. Jadi ahadnya itu sudah wahid namanya. Nah, inilah karena dia ada di dalam kerahasiaan, zat ini masuk ke dalam u ini menjadi sukun, dan zat ini menjadi wujud. Nah, ini yang disebut al. Nah, ingat, yang akan lebur nih tulisan semua ini, hati-hati ya. Nah, jadi al-ikhlas itu kenapa tidak ada tulisan ikhlasnya? Karena dia akan dilebur, gitu, paham? Nah, itu yang ditiupkan setelah Allah berkehendak. Allahu, ya, zatku samad, ku kehendaki. Samad itu adalah hayat, hidup, gitu ya. Maka dia berwujud pada I. Kalau I berarti sudah I, ha dengan I, hi. Nah, gitu ya. Wujud kasrah alifnya adalah I. I itu hayat, hidup. Nah, jadi samadullah itu adalah hayatullah, ya. Dia menciptakan yang hidup, tidak akan mati. Nah, inilah waruhi. Nah, fil izatin. Nah, gitu ya. Aku tiupkan ruhku kepada zatku sendiri. Nah, ini yang disebut ruhi. Nah, ini yang akan berkembang menjadi sebuah ruhnya Allah, ruhi. Jadi ini yang disebut ruh aku, ruhani. Dia akan sampai ke tingkat seperti itu dan dilihat dalam pengakuan amruhu. Karena apa? Ruh itu berasal dari sirku sendiri. Itu paham?